Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menikmati karunia Allah, karena iman, karena Islam, karena sehat, karena kesempatan, karunia hidup aman, dan banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita tentunya tidak bisa menghitungnya. Tentu kenikmatan ini bisa kita syukuri dengan bagaimana kita bisa berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekaligus juga berupaya kita dalam kenikmatan yang kita terima ini untuk bagaimana kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita sehingga semakin mendekati ajal sampai hari kematian kita menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebaik-baik takwa dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita berupaya mendekatkan ini. Karena itu dalam kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan pesan seorang ulama Al-Muqaddir. Ma bagiya fid dunya min ladzati illa salasah qiyamul lail wa liqa'ul ikhwan wa sholatu fi jamaah. Tidaklah tersisa kelezatan di dunia ini kecuali 3 hal: sholat malam atau qiyamul lail, bertemu saudara seiman, dan sholat berjamaah. Jadi di dalam pesan beliau ini kelezatan yang ada itu hanya tinggal 3: sholat malam, bertemu saudara seiman, dan sholat berjamaah. Sekarang kalau kita lihat bagaimana kondisi kehidupan yang ada sekarang. Kalau kita lihat sekarang ini orientasi kehidupan masyarakat, tingkat keberhasilan kehidupan masyarakat, kita sadar tolak ukurnya adalah jika memiliki anak, sukses pendidikan, berbagai gelar disandangnya, memiliki kedudukan tinggi, memiliki harta banyak. Persoalan sholat tidaknya enggak masalah, dengan bangga menceritakan anakku di kono lu jadi pejabat tinggi, gelarnya ini, punya rumah banyak, padahal dia enggak pernah sholat. Enggak masalah, yang prinsip mewah hidupnya. Demikian pula punya anak kecil, bangga dengan bisa nyanyi banyak, bisa menari, tapi enggak bisa Al-Fatihah, enggak masalah. Nah, orientasi ini yang sekarang lebih banyak. Padahal kalau kita lihat kebanggaan seorang mukmin itu jika memiliki anak yang soleh, istri yang solihah, harta yang barokah, pangkat yang membawa derajat kemuliaan dunia akhirat. Nah, sekarang kalau kita orientasi pada diri kita, apakah kita juga membanggakan anak karena pendidikan, karena keberhasilan materi? Nah, kalau kita masih ke sana, kita harus orientasi balik. Kita yang sudah tua-tua ini pernah salah langkah juga, tapi berusaha memperbaiki pada anak cucunya. Kita nggak boleh munafik. Kehidupan kita semakin hari semakin usia, semakin ada kesadaran juga. Kemudian kita kok kurang mendidik anak dalam bidang keagamaan. Bagaimana sekarang cucu tak getno, biar mengingatkan bapak, kan begitu. Nah, ketidaksempurnaan ini bagi yang masih muda-muda, terutama masih anak kecil, mari orientasi kita tanamkan din pada anak kita, terutama ketauhidan. Seperti disampaikan Pak Hadi tadi kemarin, ketauhidan yang harus ditanamkan kuat-kuat. Kalau orang itu ditanamkan ketauhidan sudah 40 tahun ke atas sulit, kecuali dapat hidayah Allah. Tapi kalau sejak kecil ditanamkan ketauhidan, Allahu Somad, Qul huwallahu ahad, senantiasa ditanamkan Allah hanya satu, Allah tempat memohon apapun punya, insya Allah dalam kondisi kecepit apapun menjaga keimanan. Nah, 3 sisa ini mari kita berupaya saling mengingatkan, karena manusia itu lemah, harus ada saling mengingatkan. Manusia tempat lupa. Di antara kita misalnya, loh, aku sholat mengilu, kok males padahal dia tangi, tapi ndok WA HP waktunya tangi, baru turu maneh. Lah misalnya demikian, eman-eman.
Apalagi yang usia 40 ke atas ini, mari kita. Yang pertama sholat malam. Yang kedua, bertemu saudara seiman. Karena kita paham betul bahwa di antara teman ini, teman, kalau kita bersahabat tidak memilih teman. Di antara teman ini, kelak di akhirat itu ada saling bermusuhan, saling menyalahkan. Tapi kalau bertemu teman seiman, minimal kita saling mendoakan, saling memberikan teguran, saling mengajak kebaikan. Saudara seiman, ada keindahan di dunia dan di akhirat. Dan saudara seiman yang memang mereka mendasarkan ya keimanan dan bertakwa kepada Allah, pangkat harta derajat ditinggalkan. Ketemu temannya, misalnya beliaunya pangkatnya tinggi, katakan seorang menteri, teman sekolahnya sesama waktu kecil sama-sama dilanggar, selama enggak ketemu, sama bang ngaji, keimanannya terjaga, yang sana juga terjaga. Ketemu berpelukan, tidak. Aku saya kita menteri kan jadi apa kan? Tidak. Yang dibicarakan adalah doa. Alhamdulillah bisa ketemu mana ya. Ya apa kabar anakmu? Ya apa onon di wis bisa hafal pirang juz wis ngalah. Itu kalau sama muslim ada keindahan di sana. Dan lagi ketemu saudara seiman yang jelas akan terjauhkan dari kemaksiatan karena pengaruh teman itu sangat tinggi sekali dalam perilaku kehidupan seseorang. Maka kita seorang Islam wajib memilih teman yang baik supaya kita menjadi baik. Digambarkan kalau kita mendekati orang penjual minyak wangi, kita akan kecipratan harumnya. Kalau kita mendekati mandi besi, pasti kita akan lubang kena apinya. Nah, itu Rasul mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga adalah sholat berjamaah. Kita tahu sholat berjamaah selain juga pahalanya dilipatkan 27 kali. Sebagian nanti saya menyebutkan 25 kali. Ya, 27 kali. Juga ada kegembiraan, ada kesegaran. Kita bisa ketemu saudara kita. Kita kalau ada yang tidak datang, kok lama nggak datang kemana? Sakit lah. Barangkali hari ini subuh ini kita tatap muka dengan wajah-wajah segar, besok kita sudah tidak ada. Ketika kita bertemu dalam kondisi segar dan sedang mengadakan suatu perbincangan bagus, kemudian kita besoknya meninggal, yang dikenang adalah kebaikan. Yang dikenang itu kebaikannya dan mesti doa yang terkabul, yang terucap di lesannya. Oh si fulan baru kemarin kita ngobrol-ngobrol diskusi ini. Terus dibodoh ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini teman satu masjid pasti ini. Tapi kalau kita bertemu di tempat perjudian, oh arek iku wingi menang sairang-irang, gak matur mati bisa kapokmu kapan mlebu neraka, beda lesannya. Makanya kita datang ke masjid ini jangan ada wajah yang mengkerut. Sesama teman, kita berusaha untuk memberikan wajah yang terbaik untuk saudara kita. Karena kita tidak tahu apakah ini adalah pertemuan terakhir atau masih diberi kesempatan lagi. Karena ajal kita tidak pernah diberitahu. Sewaktu-waktu kita bisa dibundut oleh Allah. Ada yang dalam keadaan sujud, ada yang keadaan ruku, ada yang keadaan sedang berceramah, ada yang keadaan tahiyat akhir, ada yang sedang membaca Al-Quran. Kita tidak tahu. Lah kita berusaha bagaimana langkah dan perilaku kita untuk selalu menjaga sehingga tatkala dibundut oleh Allah itu kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam keadaan husnul khotimah, itu yang kita inginkan. Nah disinilah maka kita melihat apa yang disampaikan oleh Al-Munqadir ini tentang sholat malam, bertemu saudara seiman dan sholat bersama. Mari kita jaga. Yang sudah biasa sholat malam, misalnya bacanya surat-surat pendek, kita rubah waktunya agak dimundurkan sehingga kita bisa menikmati sholat malam dengan bacaan surat panjang. Kalau menjadi imam janganlah sholat surat panjang, sholat sampai 2 lembar, jangan karena makmumnya bermacam-macam. Kalau sholat tahajud, ambillah waktu yang lama, baca sholat panjang yang dihafal apa. Al-Baqarah misalnya sampai 1 juz hafal silahkan. Tapi kalau dari imam, ingat makmumnya banyak macam-macam kondisi kesehatannya.
Mari itu kita tingkatkan. Yang sudah alhamdulillah kita jaga keistiqomahnya, yang belum mari kita lakukan dengan baik. Itulah kita saling mengingatkan. Ingat, manusia gampang lupa. Di antara kita itu harus saling mengingatkan. Karena hakikatnya agama adalah nasihat. Ad-din nasihat. Jadi agama itu nasihat. Kalau kita tidak mau mengingatkan, tentu kita sudah acuh tak acuh. Disitulah keretakan dan kejauhan antar komunitas sesama muslim bisa semakin parah. Kita harus saling bertegur sapa dan saling mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.